Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semuanya. Jadi hari ini kita akan coba bikin ekosistem dessert di Java Reptile ya. Dessert ini cocok buat enclosure bearded dragon dan leopard gecko. Selain itu bisa juga buat Oromastyx. Pertama kita siapin tuh wadah dulu. Ini ada terrarium dari Animal & Co. Ini harganya cuma 1 jutaan nih. Ini dimensinya, ukurannya 60 cm, lebar sekitar 45 cm dan tinggi sekitar 30 cm. Nah sebelum kita mulai buat setting enclosure ini mau ditunjukin sedikit. Jadi tadi udah bikin sketsa kayak gini. Tada. Ini sketsanya. Ini kira-kira nih kayak tanaman ya, jadinya nggak sama persis di sini kan, karena kita bahan belum disiapin sebanyak ini. Cuman sebagian besar ada. Jadi yang penting fungsi dari enclosure ini untuk ngerawat si hewan di dalamnya kayak gecko ataupun bird dragon ini proper dan tetap sehat. Bedanya enclosure yang akan kita setting ini kita menggunakan bioactive soil. Jadinya bioactive soil itu di dalamnya bisa ditambahin isopod sama springtail, fungsinya buat mengurai pup dari hewan penghuni dalamnya, dan si soil ini bisa jadi media tanam tumbuhan juga. Jadi untuk soil sendiri di bawah soil itu kita bikin false bottom dulu. Ini dari Secam nih Matrix. Ini produk jarang dipakai di paludarium atau di vivarium reptil. Biasanya buat filtrasi laut ataupun akuarium air tawar, tapi fungsinya sama aja seperti biasanya orang pakai hydroton atau bahan lain yang atau fumis. Biasa pakai fumis. Nah, ini kita pakai buat false bottom dulu, layer paling bawah. Jadi fungsinya apa? Fungsinya itu supaya air itu nggak becek atau supaya nggak banjir. Jadi dia itu supaya soilnya itu nggak becek. Jadi air itu ketahan di lapisan paling bawah dulu ini, false bottom. Nah, selain jadi penahan air, false bottom ini juga bisa berfungsi sebagai rumah bakteri buat bakteri yang menguraikan kotoran atau zat toksik lainnya yang ada di dalam soil atau dalam enclosure ini. Nah, berikutnya kita mau ngeracik soil. Soil itu di sini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ini ada sphagnum moss. Sphagnum moss ini dari Nomoi. Ini ukuran 500 gram, tapi kemungkinan besar kita nggak pakai sebanyak ini, paling makanya cuma 250-300 gram. Ini harganya nggak nyampe 100.000 nih, hampir 100.000 untuk 500 gram atau setengah kilo, tapi kita cuma pakai kira-kira setengahnya. Ini setelah itu kita campur sama substrat dari Exoterra. Ini udah ada bioaktifnya, jadi udah ada mikroorganisme buat mengurai kotoran dan toksik serta buat nutrisi buat tanamannya. Ini di harga 200 ribuan. Ini untuk 4 kilo. Ini kita pakai semua aja nih kayaknya. Lalu yang terakhir nih ada Animal & Co. Kokopit ini 6 liter, harganya 25.000, murah. Ini kita pakai semua. Ini kenapa dicampur di luar enclosure? Soalnya harus diaduk dulu kan, biar rata. Nah, sphagnum moss tadi kan terlalu kering, jadi saya spray dulu biar agak basah supaya lebih gampang dicampur. Sebenarnya soil ini jauh lebih sering dipakai buat bikin paludarium atau vivarium yang tropikal dibanding buat desert. Jadi kalau yang buat desert gini, atasnya nanti kita lapisin sama pasir gurun atau desert sand.
Nah, tapi emang nggak bisa buat reptil yang penggali substrat atau yang terlalu mengacak-ngacak. Makanya paling cocok itu emang buat bearded dragon, serta leopard gecko, serta ular-ular gurun seperti rattlesnake atau sidewinder. Itu cocok pakai substrat kayak gini. Nah, ini sekarang dicampur dulu. Nah, ini soil yang udah kecampur, kita masukin ke enclosure-nya nih. Jadi tadi campuran dari Nomoi moss, lalu ada soil dari Exoterra, bioactive soil, habis itu Coco Peat dari Animal & Co. Jadi fungsinya sphagnum moss itu buat nahan kelembaban ya, nahan humidity di dalam soilnya, juga nyerap air. Jadi kalau dari water dish-nya ada yang tumpah atau satwa penghuninya ada yang buang wasting dalam sini, bisa terserap sama si sphagnum moss. Tapi emang komposisinya nggak banyak, dia paling 10-15% paling banyak dari soilnya sendiri. Setelah soilnya udah kita taruh, lalu lapisan terakhir adalah pasirnya. Pasirnya ini kita pakai ini Reptilite substrat, ini desert sand. Ini dari Carib Sea. Ini harganya sekitar 200 ribuan. Nah, ini kita ratain ya. Jadi ini karena buat lapisan paling atas doang, harus rata di atas ininya, di atas soil tadi. Kenapa nggak langsung pakai pasir desert sand doang, tapi harus ada lapisan soil dulu? Karena buat hidup si bakteri atau mikroorganisme pengurai itu emang membutuhkan soil. Buat isopodnya juga. Selain itu buat media tanam si tumbuhan itu juga emang membutuhkan soil tadi ya. Baru nih atasnya dikasih desert sand. Ini ngepas banget nih. Kita pakai yang 9 kilo. Nah, ini kalau udah lumayan rata gini, baru kita masukin hiding cave-nya. Ini hiding cave yang gede dari Exoterra. Yang large ini harganya 200 ribuan. Buat cocok buat gecko, kita pakai ini aja. Terus ada dari Nomoi juga, ini hiding cave. Ini yang kecil. Ini harganya 100 ribuan, tepatnya 135 ribu. Lalu ada reptile cave yang ukuran M. Ini dari Exoterra juga. Ini di harga sekitar 100 ribuan, ukuran medium. Nah, ini kegedean tapi rupanya. Kita pakai yang dari Nomoi aja, yang kecil. Terus kita butuh basking spot. Ini dari Nomoi juga. Ini di harga sekitar 100 ribuan, 165 ribu. Nah, nanti di basking spot ini fungsinya, jadi di atasnya itu kita taruh heat lamp. Ini ada dari Animal & Co, namanya Super Sun. Kalau di atas si enclosure dari Animal & Co ini wire mesh tutupnya. Jadi kalau kita pakai dop lampu yang tudung itu, kap lampu yang tudung itu, bisa taruh di atasnya. Tapi fitting jepit emang kurang cocok buat enclosure ini. Nah, ini ada hiasan doang ya. Ini dari Nomoi juga. Ini harganya cuma puluhan ribu, sekitar 60 ribu. Terus ini ada water dish sama feeding dish. Ini dari Nomoi juga. Ini harganya sekitar 30 ribu untuk water dish yang kecil, dan untuk feeding dish ini harganya 120 ribu. Ini multifungsi ya. Ini bisa buat feeding dish, bisa buat water dish, dan ini ada dua. Ini harganya sekitar kurang lebih 100 ribuan. Untuk tanamannya kita bisa kamuflasein di belakang basking spot bisa, di belakang hiding cave bisa, ataupun di belakang ini bisa. Nah, coba ini saya tukar dulu. Ini tanaman ada beberapa sampel kecil, akan saya coba planting dalam sini. Jadi yang cocok buat ekosistem desert itu cuman kaktus, tentunya sukulen, lalu bromelia dan tillandsia yang masuknya juga bromel. Nah, untuk tanaman sendiri ini ada lampu yang cocok. Ini namanya Natural Light dari Exoterra, menstimulasi pertumbuhan tanaman. Ini harganya 200 ribuan. Kalau kita pakai soil gini, ini bisa dibuka dari potnya ya. Tapi kalau misalnya
potnya cuma mau dikamuflase di balik batu atau di balik aksesoris lain juga bisa. Nah ini saya kasih contoh aja. Ini ada contoh aja nih, Bromelia sama Cryptanthus. Ini bisa di planting langsung di soilnya, karena tadi kita emang udah pakai soil kan di bawah pasir. Setelah semua settingannya udah tersusun dengan rapi, jadi nanti juga perlu diingat kalau di posisi yang ada lampu headlampnya itu jangan ada tanamannya, karena nanti dia bakal kepanasan terus tanamannya lama mati. Jadi tanaman di sisi yang berbeda. Jadi istilahnya kalau di enclosure reptil kita bikin warm end sama cool end. Di cool end ini kita naruh water dish. Sekarang saya tutup. Nah, nanti posisi lampu yang buat tanaman yang Exoterra Natural Light ini di sebelah kanan kan, karena tanamannya di kanan. Habis itu yang Super Sun ini sebelah kiri. Nah, ini kita bisa pakai dopnya atau fittingnya dari Nomoi Pet juga. Ini harganya 150 ribuan. Ini buat yang headlamp, jadi kira-kira di sebelah kiri nanti. Terus buat yang kecil dari Nomoi Pet ini harganya 100 ribuan buat yang lampu tanaman tadi. Untuk lampu display kita bagusnya pakai dari Zoomed. Ini nama lampunya Reptisun Terrarium Hood. Ini harganya sekitar 1 juta lebih sedikit. Ini untuk yang berukuran 30 cm, hoodnya doang. Lalu lampunya di harga 300 ribuan, 375 ribu. Ini Reptisun. Ini udah mengandung UVB dan sinarnya ini putih, jadi bisa buat display. Nah ini ada yang udah dibuka, jadi kita bisa ngasih contoh. Nih, cuman kalau kita isi Bearded Dragon yang butuh headlamp, ya tadi lampu ini kurang. Jadi kita pakai tambahan yang Super Sun dari Animal & Co. Ini kalau untuk Bearded Dragon. Nah, untuk gecko tidak membutuhkan headlamp, jadi lampu display yang Zoomed tadi ini cukup. Terus ini kalau misalnya kita piaranya Gila Monster ataupun Bearded Dragon yang butuh hangat, kita bisa pakai Rock Heater. Ini dari Zoomed. Ini harganya sekitar 400 ribuan. Hangatnya itu dari bawah, jadi dia buat hangatin perut. Fungsinya buat, jadi reptil ini karena berdarah dingin dia butuh hangat buat metabolismenya, buat mencerna makanan. Nah ini lampunya nih. Nah sekarang kita tes aja, kita masukin geckonya. Ini dia harusnya senang banget nih dapat kandang sebagus dan selengkap ini. Jadi sekarang itu banyak hobis yang wah gecko mah udah umum, udah biasa, terus nggak mahal. Tapi dengan settingan yang bagus, dengan ekosistem yang bagus, display yang bagus itu, gecko juga bisa jadi reptil yang unik dan bagus gitu buat kita amatin ya. Dengan kita juga bisa nambahin beberapa jenis tumbuhan lagi kayak yang di sketsa gambar saya tadi. Jadi kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Enclosure ini mempunyai ekosistem yang udah running sendiri. Jadi kita juga nggak perlu terlalu sering buat bersihin pupnya karena dari kotoran si gecko tadi kan, atau Bearded Dragon atau apapun reptil yang cocok di ekosistem gurun ini keurai, karena di bawah desert sand ini udah ada bioactive soilnya. Jadi kita cuman tinggal mati nyalain lampu, atau kita bisa pakai timer. Terus kita tinggal ganti air minumnya aja sama kasih makannya aja. Ya sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat para hobis reptil yang ingin mencoba nge-build up ekosistem desert. Jadi semua keperluan aksesoris reptil, life support unit kayak yang sudah saya jelaskan tadi, aksesoris, lalu lampu-lampu, ini semuanya lengkap ada di Java Reptil. Bisa langsung datang mengunjungi galeri kami, ada di Cipulir, Kebayoran Lama. Terus bisa juga follow Instagramnya Java_Reptil, TikToknya ada, habis itu ada YouTube-nya juga, Java Petco. Nah untuk sementara YouTube ini masih gabung di Java Petco. Nanti untuk kedepannya kita akan buat YouTube sendiri, yaitu Java Reptil. Oke, see you in the next content.